Jika kalian ada Alkitab, sama-sama kita bacakan. Jika tidak, coba lihat di skrin Anda. Ada dipaparkan ayat-ayat dari Injil Lukas pasal 14. Kita bacakan bersama-sama dari ayat 16 hingga ayat 24. Dari ayat ke-16, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ayat ke-19 yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ayat ke-20 yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Kita lanjutkan ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ayat ke-23 dan 24, lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi dari ayat-ayat di Injil Lukas yang kita bacakan tadi adalah sebuah perumpamaan yang Yesus memberitahu murid-muridnya, yaitu perumpamaan mengenai perjamuan perkahwinan. Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk menyampaikan pesan dari kerajaan surga supaya murid-muridnya bisa memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan, yaitu apakah pesan atau message yang ingin disampaikan oleh Tuhan untuk menggambarkan realitas kerajaan Tuhan ataupun kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau mendengar perumpamaan ini dan kita mau memahami apakah Yesus mau sampaikan kepada kita semua. Dari ayat ke-16 hingga ke-17, ternyata kepada setiap kita bahwa di sini Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa ada seorang yang sedang mengadakan perjamuan besar. Perjamuan besar ini adalah seperti perjamuan pernikahan ataupun perjamuan perkawinan. Dan di dalam perjamuan besar ini, kita diberitahu yang menyusun atau mengaturkan perjamuan ini, orang yang bertanggung jawab mengaturkan perjamuan ini telah pun memberikan undangan kepada banyak orang. Jadi malam hari ini kita mau fokus pada undangan ini yang telah diberikan oleh Bapa Surgawi kita. Karena Bapa Surgawi kita telah pun mengadakan sebuah perjamuan. Bapa Surgawi kita mau mengutuskan undangan ini kepada banyak orang. Jadi kita mau lebih memahami lagi isi hati Tuhan kita. Kalau boleh kita cuma mau merenungkan ayat ke-16 dan ayat ke-17 malam hari ini, dan kita akan lanjutkan minggu depan ayat-ayat yang seterusnya. Jadi kita diberitahu ini adalah sebuah undangan yang diberikan oleh Bapa Surgawi. Sebuah undangan ini yang tersebut di dalam firman Tuhan memiliki makna-makna yang berbeda. Tuhan Yesus selalu memakai perkataan atau kalimat yang bisa dipahami oleh manusia, oleh kita yang berada di atas muka bumi ini. Dan beliau atau Tuhan Yesus memakai
perkataan-perkataan tersebut untuk menggambarkan sesebuah atau sesuatu realitas di dalam kebenaran rohaninya. Jadi apabila kita membaca perumpamaan ini, mungkin kita pikirkan, oh, Yesus sedang mengundang kita semua untuk menghadiri sesebuah acara atau sesebuah pesta. Ya kan, kita suka ikut serta dalam sebuah acara atau pesta. Kalau ada pesta-pesta, kita boleh pergi makan, kita boleh nyanyi, kita boleh berpesta ataupun menari, ya kan? Tetapi lebih dalam lagi, coba kita tangkap isi hati Tuhan di sini. Mengapakah Yesus memakai gambaran ini, yaitu sebuah perjamuan? Mengapakah Yesus memakai sebuah gambaran perjamuan besar? Jadi kita mesti memahami ini bukan sahaja sesebuah acara luaran atau acara eksternal. Apabila Yesus memberitahu kita ini adalah sebuah perjamuan, bukan hanya terhad kepada sesebuah acara luaran atau eksternal, kita mesti memahami bahwa perjamuan ini sebenarnya menggambarkan sebuah realitas, yaitu kehidupan kekristenan kita. Perjamuan ini memberi makna atau memberi arti dari kehidupan kekristenan kita. Jadi malam hari ini kita akan fokus kepada 5 poin untuk lebih memahami lagi undangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus atau Bapa Surgawi kita. Nomor 1, coba kita pahamkan perumpamaan ini atau perjamuan perkawinan ini dari sudut pandang di mana ini adalah salah satu jalan Tuhan atau salah satu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pertama kalinya bagaimana ianya berlaku? Ianya juga melalui sebuah undangan, ya kan? Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Kita mau, kita terima kabar baik yang diberitakan kepada kita dan kita menerima. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana ianya berlaku? Ianya bermula dari sebuah undangan. Jadi undangan ini adalah salah satu cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan undangan ini bukan hanya sekali saja. Sekali saja kita menerima, kita menjadi anak Tuhan, kita menerima Tuhan Yesus. Oh, kita pikir itu saja. Hanya satu undangan di dalam hidup kita. Tetapi kita harus paham, kalau ini adalah salah satu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, berarti kita akan terus menerima undangan demi undangan demi undangan dalam kehidupan kita. Sama ada kita sadari atau tidak, tetapi ini adalah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bukan saja terbatas pada pertama kalinya kita menerima kabar baik, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi selepas pertama kali yang berlaku di dalam hidup kita, Roh Kudus terus bekerja lewat undangan demi undangan demi undangan. Dan setiap undangan ini adalah inisiatif Tuhan, yaitu adalah pekerjaan Tuhan yang bermula dari hati Tuhan. Bukannya berasal atau bermula dari hidup kita, sama ada kebaikan kita atau apa-apa yang kita lakukan, bukannya berdasarkan kebaikan kita. Apabila kita paham bahwa undangan ini berasal daripada hati Tuhan, yaitu ia adalah sebuah inisiatif Tuhan, kita juga mulai paham bahwa segalanya dalam kehidupan kekristenan kita bergantung kepada anugerah ataupun kasih karunia-Nya. Tidak pernah sekalipun apa-apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah berdasarkan kebaikan kita. Yakni semuanya adalah kasih karunia dan anugerah-Nya. Amin. Jadi itu adalah undangan Tuhan. Pada waktu yang sama, kita pikir, sekiranya
adalah dalam bentuk sebuah undangan, juga berarti cara Tuhan kita bekerja, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan akan selalu terus berkarya dalam hidup kita, tetapi bukan secara memaksa. Jadi ketika kita memahami undangan itu adalah salah satu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita mulai memahami isi hati Bapa kita. Pada saat yang sama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan setiap undangan yang dikeluarkan dari kerajaan surga, dengan setiap undangan juga disertai perlengkapannya. Jika ada undangannya, juga ada perlengkapannya supaya kita memiliki kapasitas untuk menerima dan meresponi undangan tersebut. Tidak mungkin kalau Tuhan mengundang kita. Tidak mungkin kalau Anda menerima sebuah undangan daripada Tuhan dan Anda bilang, oh, aku tidak bisa menerima undangan itu. Tidak, kecuali Anda menolak undangan tersebut. Amin. Jadi dalam perjalanan kekristenan kita harus terus bertumbuh dalam kehidupan kekristenan kita. Amin. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Maksudnya kita harus terus maju dalam perjalanan kekristenan kita. Dan bukannya mundur. Saat kita berhenti menerima dan menjawab undangan Tuhan, kita bermula mundur dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mau berhenti di sini. Coba kita renungkan setiap kita. Apakah ada ramai yang di antara kita yang sudah lama tidak pernah merasakan, tidak pernah menyadari realitas undangan Tuhan? Dan apabila kita tidak tahu, Roh Kudus yang selalu memberi undangan kepada kita, apakah mungkin juga sudah lama kita tidak meresponi undangan Tuhan? Jadi jangan kita hanya dengarkan pesan ini malam hari ini dan tidak berhenti untuk berpikir, untuk merenung dan coba introspektif melihat hati kita, melihat perjalanan kekristenan kita. Kita diberitahu oleh Yesus ada sebuah perjamuan dan dengan perjamuan itu adanya sebuah undangan. Dan undangan itu adalah cara Tuhan berkarya dalam hidup kita. Setiap kali Tuhan akan datang memberi undangan itu kepada kita supaya kita masuk lebih sempurna lagi dalam rencananya, supaya kita maju lagi dalam tujuan dan rencana Tuhan. Dan saat kita berhenti tidak menjawab undangan Tuhan, menolak undangan Tuhan, di saat itu kita mulai mundur dalam kehidupan kerohanian kita. Poin kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengapakah Yesus memakai gambaran sebuah perjamuan? Mengapakah Yesus tidak pakai gambaran yang lain? Karena dengan setiap perjamuan adanya makanan dan minuman, ya kan? Ada perjamuan, kita ada makan makanan-makanan yang enak, ada juga minuman-minuman yang enak sekali. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau memahami perjamuan ini, mau memahami undangan ini, kita harus lihat dengan lebih dalam lagi maknanya yang berbeda. Yaitu jangan hanya lihat perjamuan secara luaran. Coba lihat ini sebagai sebuah realitas di dalam hati kita secara dalaman. Jadi poin kedua, mengapa Yesus memakai gambaran perjamuan ini? Karena kita sebagai manusia, walaupun di dalam kehidupan fisik kita juga membutuhkan makanan untuk hidup. Ya kan? Kalau kita tidak makan, seseorang itu tubuhnya mulai menjadi lemah, menjadi sakit dan meninggal dunia. Ya mati karena tidak makan. Banyak ada orang yang mati kebuluran atau mati karena tidak makan. Ini hanya sebuah realitas secara kehidupan jasmani atau kehidupan fisik kita.
Apatah lagi kalau kita coba kita pikirkan dan bandingkan dengan kehidupan rohani kita. Kalau roh kita atau kehidupan rohani kita tidak mulai menerima makanan rohani, juga berarti roh kita mulai menjadi lemah, mulai menjadi sakit. Nah, apakah kondisi roh kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus memakai gambaran perjamuan untuk menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran yang sangat penting sekali. Kalau Anda dan saya tidak meresponi undangan ini, apakah ini juga berarti kita tidak menikmati, kita tidak makan makanan yang sudah dipersiapkan kepada kita supaya roh kita bertumbuh, supaya hidup kerohanian kita bertumbuh, supaya kita dapat berjalan dalam realitas kerajaan Tuhan, kerajaan surgawi. Dan saat Anda dan saya tidak makan makanan rohani, apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi lapar. Kita akan menjadi haus dan lapar. Dan kalau Anda haus dan lapar, tidak makan makanan rohani yang sudah dipersiapkan, Anda dan saya akan mulai makan makanan yang diberikan oleh sumber-sumber yang lain. Katakan, kalau duniawi, berikan kepada kita makanannya, kita juga kita makan saja, nikmati saja apa yang diberikan oleh dunia, apa saja yang diberikan oleh manusia. Karena kalau kita tidak menerima undangan daripada Tuhan, karena dalam perjamahan itu ada makanannya. Dan kalau kita tidak makan, tidak menikmati makanan tersebut, oleh karena kelaparan kita mulai makan apa yang diberikan oleh dunia. Contohnya, apabila di dalam pandemik ini, apa yang diberikan dalam dunia ini? Apakah makanan yang diberikan? Ketakutan. Kalau roh Anda, hati Anda lemah dan lapar, Anda akan terus saja Anda akan nangkap dan makan makanan yang diberikan oleh dunia, yaitu ketakutan. Di mana-mana juga Anda pergi, Anda akan merasa takut. Kenapa? Karena Anda sedang makan ketakutan, yaitu sebuah makanan rohani. Itu makanan rohani yang tidak enak, tetapi ya juga adalah sebuah makanan, karena kita mulai merasa takut. Ada yang memakan makanan yang lain, kemarahan, nafsu, apa yang sedang diberikan dalam television. Coba kita dengar dalam internet, dalam television, semuanya. Apakah pesan-pesan, apakah kuasa, atau apakah yang diberikan untuk manusia makan? Unsur-unsurnya, kemarahan, ya kan? Yang berunsur nafsu, kebencian. Dan kalau kita setiap hari hanya makan dari internet, dari television, dan kita tidak makan makanan rohani, Bapak, Ibu, saudara-saudara, roh kita akan menjadi lemah, roh kita akan menjadi sakit. Jadi poin kedua, kita harus paham mengapa Yesus memakai gambaran perjamuan. Karena makanan itu adalah penting, sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Poin ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, apabila kita makan, mau ingat di sini, kita bukan hanya makan bersendirian. Amin. Bukan selalu kita hanya makan bersendirian. Apabila dalam perjamuan, tidak mungkin perjamuan itu hanya seorang saja. Kita sudah diberitahu dalam perjamuan itu, dia mengundang banyak orang. Jadi sudah pasti ada banyak orang yang menghadiri perjamuan tersebut. Jadi poin ketiga, di dalam perjamuan itu kita tidak makan bersendirian, tetapi sebenarnya Yesus Kristus, haleluya,
Yesus mau makan dan minum bersama-sama dengan kita. Jadi poin ketiga, perjamuan ini juga memberi kepada kita sebuah gambaran untuk memupuk sebuah hubungan dengan Kristus. Amin. Mengapakah saya berkata demikian? Sebenarnya ini adalah daripada ayat di dalam kitab Wahyu. Kita pernah membaca ayat ini, coba kita lihat di screen. Wahyu pasal 3 ayat ke-20. Ini yang diberitahu oleh Yesus kepada sebuah gereja dalam kitab Wahyu, ya kan? Ayat ke-20, coba kita bacakan bersama-sama. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, coba lihat di sini. Yesus juga mengundang. Bagaimanakah undangannya? Yesus mengetuk pintu hati kita. Untuk apa? Supaya Yesus mau masuk. Untuk apa Yesus mau masuk dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam kehidupan harian kita? Untuk apa? Karena Yesus mau menyertai kehidupan kita. Supaya kita tidak hidup bersendirian. Coba lihat di bagian di akhir sana. Aku mau makan. Aku makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Apakah gambaran itu? Yesus duduk di samping kita. Yesus makan bersama-sama kita. Kita makan bersama-sama dengannya. Jadi gambaran perjamuan ini sebenarnya adalah gambaran untuk kita memupuk hubungan kita dengan Kristus. Haleluya. Coba dengar baik-baik di sini. Bukan sahaja kita mau mengenal Tuhan. Itu memang benar. Hidup kita mau mengenal Tuhan. Tetapi sebenarnya Yesus juga mau mengenal kita juga. Oleh sebab itu kita baca di ayat di kitab Wahyu tadi. Aku makan bersama-sama dengan dia dan dia makan bersama-sama dengan aku. Kita mau mengenal Yesus. Yesus juga mau mengenal kita. Bagaimanakah kita mengenal Yesus? Yesus mulai membuka hatinya, mulai memberitahu kita siapakah dia. Bagaimanakah kita dikenal oleh Tuhan? Apabila kita juga membuka hati kita, memberitahu Tuhan segala sesuatu di dalam hidup kita. Apakah pergumulan di dalam pikiran kita? Apakah pergumulan? Apakah yang kita tidak dapat atasi dalam kehidupan kita? Apakah cabarannya? Apakah pencobaan di dalam hidup kita, kehidupan seharian kita? Beritahu kepada Yesus. Jangan cuma kita simpan di dalam hati kita dan mulai merasakan segala emosi yang negatif. Bagaimana Tuhan bisa mengenal kita? Datang mendekatinya, memberitahu segala sesuatu dalam hati Anda, dalam hidup Anda, supaya Yesus juga mengenal Anda. Amin, saudara-saudaraku. Poin keempat, ayo kita teruskan. Mari kita belajar lagi tentang undangan ini. Kita belajar tadi dari ayat ke-16. Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, dia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan. Jadi di sini, walaupun Bapak Surgawi mengadakan perjamuan ini, dan Bapak Surgawi kita menyuruh para hamba-hambanya untuk menyampaikan undangan ini. Saya mau kita memahami bersama-sama di sini
bahwa setiap undangan rohani yang datangnya daripada Tuhan, kita harus paham ini adalah undangan pribadi kepada setiap kita. Walaupun dia mengundang banyak orang, tetapi apabila undangan itu diutuskan, diberikan kepada Anda dan saya, ianya adalah sebuah undangan pribadi. Tuhan melihat hidup Anda, Tuhan mau hidup Anda, Tuhan mau mengenal hidup Anda, dan Tuhan memberikan undangan pribadi ini kepada kita. Walaupun undangan ini diberi lewat hamba-hambanya, undangan ini tetap berasal daripada Tuhan. Jangan oleh karena ianya datang daripada manusia lewat hamba-hambanya. Nah, ini yang bahaya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Oleh karena ada orang yang sudah mengecewakan kita. Mungkin ada di antara kita yang dikecewakan oleh hamba Tuhan. Oleh karena orang yang dipakai Tuhan mengecewakan kita. Jangan kita disebabkan kekecewaan itu, kita menolak undangan itu. Karena ini berarti kita menolak Tuhan. Kita bukannya menolak hamba Tuhan, kita bukannya menolak manusia. Kita sedang menolak Tuhan, menolak undangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, poin 4 ini sangat penting yang harus kita catatkan, harus kita pelajari, dan harus kita praktikkan di dalam hidup kita. Kita harus paham setiap kali undangan ini datang adalah undangan pribadi yang berasal dari hati Tuhan. Walaupun Tuhan pakai hamba-hambanya, jangan kita pikir, oh ini bukannya dari Tuhan. Dan coba kita pergi dengan lebih dalam lagi. Siapakah hamba-hamba yang dipakai oleh Tuhan? Memang betul, iya. Manusia, yaitu atau hamba Tuhan. Mungkin gembala, ya. Ada pendeta, para penginjil. Mungkin Tuhan pakai para hamba-hambanya dalam bentuk yang berbeda-beda. Mungkin kita pikir ada penginjil atau pendeta. Tetapi saya mau kita pikirkan dengan lebih dalam lagi pada malam hari ini. Apakah bisa Tuhan memakai hambanya yang lain? Apa-apa juga yang bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya di dalam tangannya. Amin. Bukan sahaja manusia. Kadang-kadang situasi dan kondisi yang terjadi di dalam hidup kita, walaupun datangnya atau berasal daripada iblis, daripada musuh, Tuhan juga boleh memakai insiden tersebut atau hal-hal tersebut dan memakainya sebagai sebuah undangan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mau merenungkan sebentar di sini. Kadang-kadang kita tidak paham mengapakah sebagai seorang Kristen juga ada terjadi tragedi atau juga ada terjadi hal-hal yang jelek di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, walaupun terjadi hal-hal tersebut, kita harus memahami semua ini harus diizinkan oleh Tuhan. Walaupun ianya tidak berasal dari Tuhan, ianya diizinkan oleh Tuhan. Nah, apabila ianya diizinkan oleh Tuhan, Tuhan bisa memakai setiap hal-hal tersebut, termasuk memakai hal-hal itu sebagai sebuah undangan kepada anak-anaknya untuk maju lagi di dalam kehidupan kerohanian mereka. Sebagai contohnya, kita sedang berada di tengah-tengah sebuah pandemik antara bangsa, ya kan? Seluruh dunia ini kita sedang mengalami sebuah pandemik karena ada penyakit, ada infeksi, ada virus corona yang dialami oleh seluruh dunia ini. Sudah pasti ini bukannya datang daripada Tuhan, tapi Tuhan juga bisa memakai hal-hal sedemikian sebagai sebuah undangan, invitation, undangan untuk mengundang anak-anaknya, sebagai sebuah undangan yang keras, yang bisa didengari secara keras, karena ianya berlaku di seluruh dunia. Bukan saja kita mau merenungkan siapakah hamba yang dipakai oleh Tuhan, coba kita juga renungkan
Bagaimanakah Tuhan menyampaikan undangan ini lewat hamba-hambanya? Kita sudah bacakan tadi di dalam kitab Wahyu bahwa Yesus memakai yaitu ketukan. Ketukan sebagai salah satu cara Yesus menyampaikan undangan itu di dalam hidup kita. Ketukan itu mungkin keras, ketukan itu mungkin lembut. Ada waktu di mana ketukan itu lembut, kita hampir tidak merasai tanpa kita sadari ada undangan, ada ketukan dalam hidup kita. Apabila kita sibuk dengan segala di dalam hidup kita, langsung kita tidak dapat dengar ketukan yang lembut. Kadang-kadang Roh Kudus datang. Roh Kudus ketuk secara lembut, memanggil nama kita. Mau kita meluangkan waktu dengannya. Tetapi kita tidak menghirau, kita tidak memedulikan undangan tersebut. Mengapa? Karena terlalu lembut. Sebenarnya bukan karena lembut, karena sudah kita dengar segala bunyi-bunyi lain, suara-suara lain yang keras. Sehingga ketukan Yesus menjadi lembut. Jadi cara undangan Tuhan adalah lewat ketukan dalam hati kita. Kalau secara kerasnya, mungkin dalam bentuk sebuah pandemik di seluruh dunia, ini adalah sebuah undangan untuk anak-anaknya ataupun orang-orang yang belum percaya kepadanya. Wahai penduduk di bumi ini, ketika berlakunya pandemik ini, coba lihat kepada penciptamu, Tuhanmu. Engkau semua sudah hidup tanpa Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai hal-hal sedemikian untuk memberikan sebuah undangan kepada kita supaya kita dapat ikut perjamuan yang diadakan oleh Bapa Surgawi. Jadi kita pelajari dalam poin keempat ini, undangan ini berunsur undangan pribadi, bukannya kepada sekumpulan atau sebuah kumpulan. Iya, ini kepada setiap banyak orang. Tetapi undangan ini berunsur pribadi, personal. Undangan pribadi, dan kita juga pelajari cara undangannya dan siapakah hamba-hambanya yang dipakai oleh Tuhan. Jangan oleh karena kita tidak suka alat yang dipakai oleh Tuhan, kita menolak Tuhan. Kita menolak undangan Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Coba kita pergi kepada poin. Ayo kita pergi poin terakhir, poin kelima. Di dalam undangan ini, sebenarnya kita dapat perhatikan bahwa Tuhan selalu memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda daripada kita. Kita bacakan sekali lagi ayat ke-17. Menjelang perjamuan itu dimulai, bacakan sekali lagi. Jadi Bapa Surgawi yang telah mengadakan perjamuan tersebut, dia menyuruh hambanya untuk memberikan undangan tersebut, ya kan? Dia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, apakah yang dikatakan oleh hambanya? Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Wow, apakah yang dimaksudkan di sini? Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Dari sudut pandang kerajaan surgawi, dari surga, perspektif Tuhan, segala sesuatunya sudah siap. Sudah siap. Segalanya sudah ada. Sudah cukup perlengkapannya, apa yang kita perlukan, segalanya sudah siap. Jadi Tuhan utuskan hambanya supaya memberitahu kepada para undangan bahwa ini adalah waktu, ini adalah saatnya kalian datang karena segala sesuatu sudah siap. Kita harus memahami poin ini karena ini benar-benar memberitahu kepada kita. Sebenarnya Tuhan sedang membuka hatinya kepada kita untuk kita mengenalinya. Yaitu apabila Tuhan datang kepada Anda dan saya memberikan undangannya, selalunya ini berarti
segala sesuatu sudah siap. Dari sudut pandang Tuhan, dari perspektif Tuhan, semuanya sudah siap, ready, perfect, semuanya sudah sempurna. Berarti undangan ini tidak bergantung kepada sitkon Anda dan saya, tidak bergantung kepada situasi dan kondisi kita. Mungkin situasi Anda, kondisi Anda bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh hamba Tuhan. Hambanya berkata kepada kita, oh segala sesuatu sudah siap. Tetapi Anda melihat kondisi Anda, oh tidak, sekarang aku masih di dalam kondisi ini. Sekarang aku masih penuh dengan pergumulan, penuh dengan problema aku, penuh dengan segala yang sangat tidak aku suka. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ya, undangan ini tidak bergantung kepada itu. Kita harus lihat, kita harus paham sudut pandangan Bapa, Tuhan kita. Kita harus lihat dari perspektif itu. Dan lebih penting adalah perspektifnya, sudut pandangannya, dan bukan perspektif kita. Sekiranya kita bergantung kepada perspektif kita sebelum kita menerima undangan itu, sudah pasti kita akan terlewat undangan itu. Kita tidak akan bisa dapat menerima undangan itu. Mengapa? Karena kita masih menantikan hingga segala sesuatunya sudah baik-baik di dalam hidup kita, dalam dunia kita. Tidak. Dari sudut pandang Tuhan, dari perspektifnya, segala sesuatu sudah siap, sudah sempurna, sudah lengkap. Haleluya. Dan apabila Anda menerima undangan ini, meresponinya dengan positif, Anda berkata kepada Tuhan, iya, aku menerima, aku akan datang menghadiri perjamuan itu, berarti Anda akan melangkah masuk ke dalam segala sesuatu yang telah pun dipersiapkan oleh Tuhan kita. Selama ini mungkin kita bergumul, ini aku tidak cukup, ini adalah sesuatu problema aku. Nah, kita di tempat itu kita tidak ada jawaban. Apa yang harus aku lakukan? Tanpa kita sadari, sebenarnya jawaban itu ada di dalam undangan Tuhan. Kalau kita lebih bijak, kita terima undangan itu, sudah pasti kita juga menerima jawaban daripada Tuhan kepada segala problema kita. Tetapi kadang-kadang kita lebih bodoh, ya kan? Kita tidak paham isi hati Tuhan. Kita mau mencari jawaban, mau mencari jalan secara pemikiran kita. Bergantung kepada kebijaksanaan kita, ide-ide kita sendiri. Tetapi kita mau paham, undangan Tuhan datangnya, adanya sesebuah sudut pandang yang berbeda. Segala sesuatu sudah siap. Wow, harus ingat, jangan kita lihat sekeliling kita untuk menafsirkan undangan Tuhan, untuk memahami hal-hal rohani. Kita tidak dapat melihat sekeliling kita untuk memahami isi hati Tuhan. Kita harus pahamnya dari perspektif Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan selalunya ianya sudah siap, sudah sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya berharap kelima-lima poin yang saya kongsikan, yang saya bagikan malam hari ini akan menjadi sebuah berkat dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Amin. Jadi malam hari ini kita cuma lihat apakah yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam perumpamaan perjamuan pernikahan ini. Kita memahami hal yang utama ini, yaitu undangan Tuhan. Ini adalah cara Tuhan bekerja. Undangan demi undangan demi undangan. Bukan hanya sekali saja. Oh, aku sudah menjadi Kristen. Aku sudah menjadi anak Tuhan. Tidak. Bahkan di saat ini, Tuhan masih memberikan undangannya kepada kita semua. Dan kita harus
nangkap isi hati Tuhan. Kita harus menerima undangan itu. Dan secara kesimpulannya, Bapak Ibu, saudara-saudara, setiap undangan ini akhirnya kalau kita paham, undangan ini adalah supaya kita datang kepadanya. Di dalam perjamuan itu, orang yang paling penting di dalam perjamuan itu adalah Tuhan Yesus. Adalah dirinya. Dan kalau Anda menerima undangan ini, sekali lagi Anda berkata kepada Yesus, "Ya Yesus, aku datang kepadamu. Sudah sekian lama aku tidak mendengar, aku tidak menyadari undangan ini. Aku cuma tahu suara yang begitu keras, keributan sekeliling aku. Tapi malam hari ini aku diperingati sekali lagi. Engkau mengasihi aku dan Engkau sedang memberikan sebuah undangan kepada anak-anak-Mu. Haleluya. Karena Engkau mengasihi aku." Coba kita lihat ayat yang terakhir di dalam Injil Matius pasal 11 dari ayat 28 hingga ayat 30. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kop yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kop yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Apabila kita menjawab, menerima, meresponi undangan Tuhan, kita mulai datang mendekati Yesus. Dan saat kita mendekati Yesus, hati kita mulai menerima, mengalami ketenangan, kelegaan yang kita cari-carikan selama ini. Tanpa kita sadari, ketenangan itu, keringanan itu, keenakan itu, kelegaannya, semuanya ada di dalam Yesus Kristus. Ada di dalam Yesus. Kalau Anda dan saya menerima undangan ini, berarti kita datang mendekatinya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih Tuhan, malam hari ini kita berkumpul bersama-sama, kita beribadah bersama-sama, karena Tuhan mau memberitahu setiap kita adanya sebuah undangan pribadi yang Dia mau sampaikan kepada kita. Sudah sekian lama ada banyak dan ada ramai anak-anaknya yang sudah lupa, yang sudah penuh dengan hal-hal yang lain di dalam hati mereka. Mungkin adanya ketakutan, mungkin adanya hal-hal kegelapan yang lain di dalam hati mereka. Oleh itu, Yesus mau sampaikan kepada kita undangannya. Undangannya untuk menghadiri sebuah perjamuan. Di dalam perjamuan tersebut ada segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Di dalam perjamuan itu, orang yang terpenting adalah Yesus. Dan Yesus ada di sana untuk berjumpa dengan kita, untuk memberikan kelegaan kepada kita, untuk memberikan ketenangan kepada kita, supaya beban kita pun menjadi ringan seperti bebannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita ambil waktu ini beberapa menit bersama-sama. Mari kita buka hati kita tutup mata kita renungkan sekali lagi bahwa undangan Tuhan yang disampaikan di dalam perumpamaan ini. Kapankah waktu terakhir Anda menjawab ataupun mendengar ketukan Tuhan Yesus di dalam hati Anda? Sudah berapa lama kita tidak belajar datang mendekatinya, menerima undangannya, dan masuk dalam hadiratnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, di saat ini juga
Saya mau mengundang Anda dan kita bersama-sama membuka hati kita supaya Roh Kudus dapat bekerja di dalam hati Anda. Kita berikan ruang ini supaya Roh Kudus mulai berkarya dalam pikiran dan hati Anda. Datanglah dengan beban-beban yang dipikuli di dalam hati Anda. Datanglah apa juga situasi dan kondisi Anda. Yesus pada malam hari ini sedang mengundang Anda. Yesus malam hari ini mau mengundang Anda untuk menyertai sebuah perjamuan, untuk membawa Anda maju lagi di dalam kehidupan kekristenan Anda, supaya roh Anda dapat menerima makanan rohani, supaya Anda bisa maju lagi di dalam tujuan Yesus dan rencana Tuhan dalam hidup Anda, supaya Anda dapat maju lagi di dalam destiny ilahi yang ada di dalam Tuhan Yesus. Jangan berlengah-lengah, ambil kesempatan ini dan datanglah kepada Yesus dan berkata kepadanya, "Ya Yesus, ya Tuhan, malam hari ini aku datang. Aku menjawab, aku menerima undangan ini. Aku mau menghadiri perjamuan ini. Berikanlah kepadaku makanan rohanimu. Marilah berkarya dalam hidupku. Kalau ada hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak menyenangkan hidup, menyenangkan hati Anda, ya Bapa, yang tidak menyenangkan hati Engkau, aku datang mengakui dosa-dosaku. Aku bertobat, ya Tuhan. Biarlah darah-Mu dicurahkan. Bersihkanlah hatiku. Bersihkanlah hidupku, sucikan hidupku dengan darah-Mu, ya Bapa, supaya aku dapat datang berjumpa dengan-Mu, supaya aku dapat datang mengenali-Mu, dan Engkau bisa juga mengenal aku, di mana di tempat itu adanya sebuah pertukaran. Kelemahan aku ditukar dengan kekuatan-Mu. Kekuranganku ditukarkan dengan kelimpahan-Mu. Karena segala sesuatu sudah pun siap. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, di saat ini kami datang bersujud di hadirat-Mu. Penuhilah hati kami. Berikan damai sejahtera di dalam setiap hati kami malam hari ini. Jamahlah hati kami di saat ini juga dengan hadirat-Mu, dengan damai sejahtera-Mu. Penuhilah hati kami dengan kebenaran hadirat-Mu, Tuhan, dengan sukacita-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukalah hatimu. Terimalah sekarang aliran kehidupannya. Sekarang di dalam hatimu, terimalah jamahan Roh Kudus dalam hatimu. Serahkan segala problema di dalam tangannya. Segala pergumulanmu di dalam tangannya. Dalam nama Yesus, bebas di dalam nama Yesus. Dimerdekakan dalam nama Yesus. Mengalirlah Roh Kudus di dalam setiap kami malam hari ini. Mengalirlah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita benar-benar berikan segala sesuatu dalam hati kita. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Amin. Jangan kita tinggalkan ibadah ini dan masih tetap memikul beban-beban di dalam hidup kita. Biar setiap seseorang yang telah datang ke hadiratnya, setiap beban kita pun menjadi ringan dan setiap kita mendapat ketenangan dan kelegaan di dalam hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sekali lagi karena Engkau telah membawa kami berkumpul bersama-sama di platform Zoom ini. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan.
Kami berterima kasih kepada kebaikan-Mu ya Bapa. Ini bukan secara kebetulan, tetapi kami percaya Engkau adanya sebuah undangan kepada setiap orang yang mendengar pesan ini. Kerinduan-Mu ya Bapa adalah supaya setiap anak-anak-Mu terus maju dalam kehidupan kerohanian mereka. Supaya setiap anak-anak-Mu datang menghadiri di dalam perjamuan yang telah Engkau adakan. Supaya hidup kami sentiasa dilindungi, hidup kami sentiasa diberkati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu malam hari ini. Berkatilah setiap kami yang telah hadiri ibadah ini, yang telah mendekati-Mu, yang telah menjawab undangan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau tidak akan biarkan dan tinggalkan setiap kami. Kami serahkan setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di ibadah ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan terus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan sama-sama kita katakan amin.